Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, seorang suami pulang dengan tubuh penuh lelah, hanya untuk melihat istrinya berdandan cantik, bukan untuknya, tapi untuk pria lain yang kini mengisi hatinya. Di balik diamnya, ada amarah yang menahan diri, ada kecewa yang tak sanggup lagi disembunyikan, dan ada luka yang akhirnya membawanya pergi. Namun ia tak tahu, keputusan itu akan membalikan hidupnya dan menghancurkan milik istrinya sendiri. Inilah kisah ketika balas dendam tidak dilakukan dengan tangan, tapi dengan perubahan yang membuat semuanya terbalik. Malam itu Ardan pulang dengan langkah berat setelah bekerja sejak pagi. Berharap istrinya menyambutnya seperti dulu ketika pernikahan masih hangat dan penuh harapan. Namun yang ia lihat justru membuat dadanya menegang seketika. Di ruang tengah, istrinya, Sinta, duduk di depan cermin sambil merapikan make up dengan sangat teliti. Wajahnya dipoles rapi, rambutnya disisir seperti hendak menghadiri acara penting, dan tubuhnya mengenakan gaun yang tidak pernah ia pakai untuk suaminya sejak lama. Ardan berdiri di ambang pintu, mencoba memahami pemandangan itu. Tetapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas bahwa persiapan itu bukan untuk dirinya. Ketika Sinta menoleh, ia terkejut namun tidak berusaha menutupinya. Ia hanya berkata bahwa ia memiliki kegiatan bersama teman kantor, dengan nada biasa, seakan tidak ada yang perlu dijelaskan. Sorot matanya tidak menunjukkan penyesalan, tidak menunjukkan rasa salah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia peduli Ardan baru saja menempuh perjalanan panjang untuk pulang. Hal itu membuat dada Ardan terasa sesak, namun ia hanya diam sambil melihat istrinya menyalakan parfum yang bukan aroma yang biasa ia gunakan. Ardan mencoba mendekat, berharap ada sedikit perhatian yang tersisa untuknya, tetapi Sinta justru menjauh sambil menyelesaikan riasannya. Ia bahkan tidak menanyakan mengapa Ardan pulang larut, tidak menanyakan apakah ia sudah makan, dan tidak menanyakan apapun tentang harinya. Sikap dingin itu bukan pertama kali terjadi, tetapi malam itu terasa berbeda. Ada jarak yang sangat jelas, ada batas yang tidak lagi bisa dijangkau, dan ada kenyataan yang mulai merayap masuk ke dalam pikirannya bahwa ia mungkin bukan lagi seseorang yang ditunggu di rumah ini. Hatinya mulai bergetar, bukan karena marah, tetapi karena sadar ia sedang kehilangan sesuatu yang dulu sangat berarti. Ardan menatap wajah istrinya yang semakin cantik, namun kecantikan itu terasa asing, seakan bukan lagi milik suaminya. Ketika Sinta mengambil tas kecil dan hendak keluar, Ardan akhirnya bertanya pelan, mencoba menahan gemetar suaranya, bertanya kemana ia pergi di malam yang sudah sangat larut. Sinta hanya membalas dengan kalimat pendek, dingin, dan tanpa rasa hormat. Ia mengatakan Ardan terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak mengatur. Jawaban itu menusuk lebih tajam dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ardan berdiri diam saat istrinya melewatinya tanpa menatap sedikit pun. Pintu rumah terbuka, lalu menutup kembali, meninggalkan keheningan yang menghancurkan dan mengosongkan seluruh ruangan. Pada malam itu, Ardan sadar bahwa rasa yang paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan, tetapi menyadari ia sudah tidak dipedulikan sejak lama. Di ruang tamu yang kini sunyi, Ardan berdiri tanpa bergerak. Pikiran tentang pernikahannya mulai runtuh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar masih memiliki istri, atau hanya tinggal dengan seseorang yang hatinya sudah pergi jauh sebelum tubuhnya meninggalkan rumah. Ardan dan Sinta menikah 5 tahun lalu dalam sebuah acara sederhana yang penuh harapan. Tidak ada pesta mewah atau undangan ratusan orang, tetapi saat itu keduanya merasa tidak membutuhkan apapun selain keyakinan bahwa mereka bisa membangun kehidupan bersama. Ardan bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil di pinggiran kota, pekerjaan yang tidak bergengsi, tetapi jujur dan menjadi sumber rejeki yang cukup stabil bagi mereka berdua.
Sinta bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor swasta, dan pada awal pernikahan mereka, ia sering bercerita tentang betapa bersyukurnya ia memiliki suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Tahun-tahun pernikahan mereka berjalan dengan damai. Ardan selalu berangkat pagi dan pulang malam, berusaha menyediakan segala kebutuhan rumah tangga. Ia jarang mengeluh meski tubuhnya lelah dan waktu istirahatnya hampir tidak ada. Ketika pulang, ia selalu membawa senyum dan Sinta menyambutnya dengan hangat. Di meja makan mereka, percakapan-percakapan kecil membuat rumah itu terasa hidup. Tidak ada kemewahan, tetapi ada ketulusan yang menjadi pondasi hubungan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan mulai tampak meski tidak pernah dibicarakan. Lingkungan kerja Sinta membuatnya sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki gaya hidup lebih tinggi. Rekan-rekannya memiliki mobil pribadi, makan siang di restoran mahal, dan sering membicarakan liburan ke luar negeri. Tanpa sadar, Sinta mulai membandingkan hidupnya dengan mereka. Sebaliknya, Ardan tetap menjalani rutinitas yang sama, memperbaiki motor pelanggan, bekerja dalam panas dan bau minyak, dan mendapat upah yang tidak pernah naik signifikan. Pada suatu titik, Sinta mulai merasa kehidupannya terlalu biasa. Ia mulai merindukan hal-hal yang menurutnya tidak bisa Ardan berikan. Ia ingin makan di tempat mahal, ingin memiliki barang branded, ingin tinggal di tempat yang lebih modern, ingin terlihat berkelas seperti teman-temannya di kantor. Ardan sebenarnya menyadari perubahan halus dalam sikap istrinya, tetapi ia selalu mengabaikannya dengan harapan semua itu hanya fase sementara. Namun, kenyataan jauh lebih keras dari yang ia kira. Setiap kali Ardan mencoba duduk dan bercerita tentang harinya, Sinta terlihat tidak fokus atau bahkan menolak mendengarkan. Ia lebih sering menatap ponsel atau membahas hal-hal yang jauh dari kemampuan suaminya. Perhatian yang dulu tulus, kini berubah menjadi tuntutan halus yang membuat Ardan merasa kecil. Ia tidak pernah mengatakan apapun karena ia menganggap bagian dari tugasnya sebagai suami adalah menjaga istrinya tetap bahagia, meski harus mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Kondisi semakin memburuk ketika perbedaan ekonomi di lingkungan kerja Sinta semakin terlihat. Ia mulai pulang dengan tas baru, pakaian elegan, dan riasan yang tidak pernah ia kenakan untuk Ardan. Ketika suaminya bertanya, jawaban yang ia berikan selalu membuat Ardan merasa bersalah, seolah ia tidak cukup baik untuk menjadi suami dari wanita seperti Sinta. Rumah yang dulu hangat, kini mulai terasa seperti tempat yang hanya diisi dua orang tanpa percakapan. Setiap malam, Ardan pulang dengan harapan kecil bahwa mungkin Sinta akan menunggu, atau setidaknya menunjukkan perhatian. Namun semakin hari, ia semakin menemukan dirinya pulang ke rumah yang sama, tetapi penuh dengan jarak yang tidak ia mengerti. Ia berusaha keras tetap percaya bahwa ini hanya periode sulit. Ia mencoba bekerja lebih lama untuk menabung lebih banyak, mencoba membeli barang-barang kecil yang menurutnya bisa membuat istrinya tersenyum lagi. Namun semua itu tidak pernah cukup. Senyum Sinta jarang muncul, dan ketika muncul pun rasanya tidak lagi ditujukan kepada dirinya. Ardan tidak pernah menyadari bahwa perubahan itu bukan lagi sekadar perbedaan cara pandang, melainkan tanda bahwa cinta istrinya mulai memudar. Ia hanya tahu satu hal, bahwa ia masih mencintai Sinta. Bahkan ketika perlahan-lahan, ia merasa cintanya hanya membuat dirinya semakin kecil. Tanpa ia sadari, benih kehancuran pernikahan mereka mulai tumbuh sejak saat itu. Bukan karena Ardan berhenti mencintai, tetapi karena Sinta berhenti menghargai. Perubahan kecil dalam rumah tangga Ardan sebenarnya sudah mulai tampak jauh sebelum malam ketika ia melihat Sinta berdandan untuk orang lain. Namun saat itu, Ardan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, berharap keadaan membaik dengan sendirinya. Ia tidak pernah mengira bahwa perubahan-perubahan kecil itulah yang menjadi tanda awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Semua bermula ketika Sinta mulai jarang memasak. Ardan selalu pulang dengan rasa lapar karena pekerjaannya menguras tenaga. Namun piring-piring di meja makan sering kosong. Dulu, meski sederhana, masakan Sinta selalu menyambutnya.
Namun beberapa bulan terakhir, Sinta sering berkata ia tidak sempat memasak karena banyak kerjaan di kantor. Ardan selalu mengangguk dan berkata tidak apa-apa, meski kenyataannya ia mulai makan mie instan lebih sering daripada makanan rumah. Selain itu, Sinta mulai tidur lebih larut dari biasanya. Dulu, mereka biasa tidur bersama, saling bercerita sebelum terlelap. Kini, Sinta sering duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya dengan wajah yang ia sembunyikan dari Ardan. Ketika suaminya mendekat dan bertanya ia sedang membaca apa, Sinta menjawab singkat bahwa itu hanya urusan kantor. Namun nada suaranya jelas berbeda, seolah ia ingin Ardan berhenti bertanya. Ardan juga mulai memperhatikan perubahan dalam cara berbicara Sinta. Ia lebih mudah kesal dan sering menyinggung kekurangan suaminya, bahkan hal-hal kecil seperti cara Ardan menaruh helm atau sandal pun dianggap salah. Ketika Ardan pulang dan mencoba memulai percakapan, Sinta menanggapi secara acuh, kadang bahkan menghela napas panjang seolah kehadiran Ardan membuatnya terganggu. Yang paling membuat Ardan bingung adalah perubahan penampilan Sinta. Ia mulai memakai lipstik lebih tebal, bedak lebih rapi, dan pakaian yang ia pilih selalu terlihat lebih mencolok daripada sebelumnya. Setiap kali berangkat kerja, ia terlihat seperti hendak menghadiri acara penting, bukan pergi ke kantor seperti biasanya. Ardan pernah memuji Sinta karena tampil cantik, tetapi responsnya dingin dan singkat, seolah Sinta tidak ingin mendapat pujian dari suaminya sendiri. Selain itu, Sinta mulai membawa pulang barang-barang yang tidak pernah ia beli sebelumnya. Tas baru, parfum baru, sepatu baru, dan pakaian baru terus muncul di rumah. Namun ketika Ardan bertanya, Sinta hanya berkata bahwa itu semua hasil diskon besar atau titipan teman kantor. Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi cara Sinta menjawabnya selalu terburu-buru, seakan ingin segera menghentikan pembicaraan. Ada satu kejadian yang semakin menguatkan perasaan Ardan bahwa sesuatu sedang berubah. Pada suatu malam, Sinta mendapat pesan dengan nada notifikasi yang berbeda dari biasanya. Ketika Ardan hendak melihat ke arah ponsel, Sinta buru-buru menutupnya dan meletakkannya di bawah bantal. Ia kemudian marah dan berkata bahwa Ardan tidak menghormati privasinya. Padahal Ardan tidak pernah berniat memeriksa ponsel istrinya. Ia hanya terkejut melihat reaksi Sinta yang begitu defensif. Meski hati kecil Ardan mulai terasa tidak nyaman, ia tidak ingin terlalu cepat membuat kesimpulan. Ia tidak ingin menjadi suami yang curiga tanpa alasan jelas. Ia masih mencoba mengerti dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, Sinta menolak berdiskusi dan mengatakan bahwa Ardan hanya mencari masalah. Tidak hanya sikap Sinta yang berubah, tetapi juga cara ia bersikap terhadap suaminya di depan orang lain. Ketika mereka menghadiri acara keluarga, Sinta terlihat jauh lebih ceria berbicara dengan orang lain, namun membisu ketika berbicara dengan Ardan. Ia bahkan mulai meremehkan suaminya secara halus, misalnya mengatakan bahwa Ardan tidak mengerti hal-hal modern atau bahwa pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semua itu membuat Ardan merasa kecil, seakan ia tidak lagi memiliki tempat terhormat di rumahnya sendiri. Ia mencoba menepis perasaan itu, tetapi setiap hari ada saja hal yang menguatkan kecurigaannya. Seorang suami mungkin bisa memaafkan banyak hal, tetapi ia tidak bisa menutupi rasa perih ketika istrinya terlihat senang dengan dunia yang bukan lagi milik mereka berdua. Begitulah red flags itu muncul satu persatu, semakin jelas dan semakin sulit untuk diabaikan. Namun Ardan tetap berusaha perlahan-lahan. Perubahan dalam rumah tangga Ardan tidak lagi sekadar tanda kecil yang bisa ia abaikan. Perubahan itu kini tumbuh menjadi jarak yang nyata, jarak yang bisa ia rasakan setiap kali ia membuka pintu rumah dan mencium aroma parfum yang bukan ditujukan untuk dirinya. Jarak itu makin besar setiap kali ia melihat istrinya tersenyum sambil memandangi ponsel, padahal ia sendiri bahkan tidak lagi tahu apa yang membuat Sinta tertawa. Perubahan sikap Sinta semakin jelas pada hari-hari berikutnya. Jika sebelumnya Sinta masih berbicara seadanya dengan Ardan, sekarang ia lebih sering hanya memberikan jawaban pendek tanpa menatap wajah suaminya.
Bahkan saat Ardan mencoba memulai percakapan, Sinta mengangkat alis seperti sedang menahan kesal, seakan suara Ardan mengganggu ketenangan rumah. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi tanya kabar, dan tidak ada lagi sentuhan kecil yang dulu menjadi kebiasaan mereka sebagai pasangan. Hal yang paling membuat Ardan sulit berpura-pura adalah cara Sinta memandangnya. Dulu, tatapan itu penuh penghargaan meski mereka hidup pas-pasan dan setiap hari hanya makan sederhana. Namun kini, tatapan itu berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran dingin, meremehkan, dan seakan mempertanyakan apa yang membuat Sinta tertawa. Perubahan jadwal Sinta semakin mencolok. Ia dulu selalu pulang menjelang sore, kadang bahkan lebih cepat untuk memasak atau sekadar menyiapkan teh untuk Ardan yang pulang malam. Sekarang, ia sering pulang lebih larut dari Ardan sendiri. Ia sering mengatakan bahwa ada tambahan pekerjaan di kantor, namun Ardan melihat riasan tebal di wajah istrinya tidak pernah luntur meski jam sudah malam. Ia juga mulai memakai baju yang lebih ketat atau lebih elegan, padahal dulu ia memilih pakaian yang sederhana. Ardan mencoba bertanya atas perubahan itu. Ia bertanya bukan karena ingin mengatur, tetapi karena ia merasa kehilangan koneksi yang dulu sangat kuat. Namun setiap pertanyaan dibalas dengan respons yang membuat hati Ardan hancur. "Kau ini kenapa? Aku capek kerja, kau malah cerewet," ujar Sinta. "Kau bahkan tidak tahu bagaimana rasanya bekerja dengan orang-orang yang jauh lebih profesional darimu." Kalimat itu terus terngiang di kepala Ardan. Ia tidak membalas, tetapi ucapan itu terasa cukup kuat untuk runtuhkan harga dirinya. Di pagi hari, Sinta tidak lagi menyiapkan sarapan. Ia hanya duduk dengan wajah tanpa ekspresi sambil memegang ponsel, membiarkan suaminya berangkat kerja dengan roti seadanya yang ia ambil sendiri. Bahkan ketika Ardan mencium keningnya sebelum pergi, yang dulu selalu dibalas dengan senyuman ringan, kini yang ia dapatkan hanyalah anggukan kecil yang tidak mengandung apapun. Situasi semakin memburuk ketika Sinta mulai sering mendapat telepon saat malam. Ia akan menjauh ke kamar mandi atau ke sudut rumah, berbicara dengan suara pelan, namun ekspresi wajahnya menunjukkan hal yang tidak pernah Ardan lihat sebelumnya, kegembiraan yang tulus. Bukan kegembiraan untuk suaminya, bukan untuk kehidupan rumah tangga mereka, tetapi untuk sesuatu atau seseorang yang Ardan belum tahu. Ardan mencoba menahan perasaan tidak enak yang tumbuh di dadanya. Ia tidak ingin tergesa-gesa menuduh, ia tidak ingin menjadi suami yang mengontrol hal-hal kecil. Namun, setiap hari, Sinta memberikan lebih banyak alasan bagi Ardan untuk merasa tidak dibutuhkan. Puncak perubahan itu terjadi ketika suatu malam, Sinta pulang dengan aroma parfum yang sangat berbeda. Aroma yang terlalu kuat dan asing, seakan baru dipakai setelah ia turun dari kendaraan seseorang. Ketika Ardan mencoba menanyakan mengapa ia pulang begitu larut, Sinta langsung marah dan berkata bahwa Ardan tidak punya hak untuk mengatur waktunya. Nada suara itu bukan sekadar tegas, tetapi benar-benar terdengar seperti seseorang yang tidak lagi menganggap suaminya sebagai bagian dari hidupnya. Bahkan dalam hal sederhana seperti memilih makan malam pun Sinta berubah. Ia biasa bertanya apa yang ingin Ardan makan, namun kini ia hanya berkata bahwa ia sudah makan di luar. Ardan yang pulang dengan perut kosong hanya bisa menelan ludah dan menghangatkan makanan sisa kemarin. Sinta tidak terlihat peduli sedikit pun. Ardan tidak pernah ahli membaca tanda-tanda pengkhianatan, namun perubahan-perubahan itu tidak bisa lagi disangkal. Ia merasa seperti hanya menumpang hidup di rumah yang dulu mereka bangun bersama. Dan semakin hari, Sinta semakin tampak seperti seseorang yang merasa hidup di kelas yang lebih tinggi daripada dirinya. Setiap malam, Ardan mencoba menguatkan diri. Tetapi ketika ia berbaring, pikirannya tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah secara permanen, sesuatu yang tidak akan pernah kembali seperti dulu. Rumah itu masih sama, dindingnya masih sama, tetapi cintanya sudah tidak lagi mengisi ruang di dalamnya. Perubahan besar itu bukan lagi tanda, itu sudah menjadi kenyataan yang harus Ardan hadapi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Ardan.
bukan hanya karena tubuhnya lelah bekerja, tetapi karena pikirannya dipenuhi tanda-tanda aneh yang terus bermunculan. Ia tidak sedang mencari-cari kesalahan, tidak sedang mengikuti gerak-gerik istrinya seperti seseorang yang ingin membuktikan sesuatu, dan tidak pula mencoba menggali bukti layaknya seorang penyelidik. Namun perubahan yang terjadi setiap hari kini terlalu jelas untuk diabaikan. Bahkan, tanpa berusaha mencari, kecurigaan itu muncul sendiri di depan mata. Awalnya, kecurigaan itu bermula dari hal yang sangat sederhana. Satu malam, ketika Ardan tiba di rumah, ia melihat ada sepatu perempuan baru di dekat pintu masuk. Sepatu itu terlihat mahal, jauh lebih mahal daripada sepatu yang biasanya Sinta pakai. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan, tetapi yang membuatnya heran adalah bahwa sepatu itu tidak pernah ia lihat ketika mereka pergi bersama. Ketika Ardan bertanya apakah itu sepatu baru, Sinta hanya menjawab singkat bahwa itu hadiah dari teman. Jawabannya cepat, terlalu cepat, seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Ardan memperhatikan bahwa Sinta sering berhias lebih teliti setiap pagi. Ia memakai lipstik warna yang berbeda dari biasanya, memakai parfum baru dengan aroma yang kuat, dan memilih pakaian yang sangat rapi meski hanya untuk bekerja. Dulu, ia bersolek untuk Ardan, tetapi kini ia melakukannya sebelum Ardan bangun, seakan ingin menghindari dilihat suaminya. Ketika Ardan mencoba memuji penampilannya, Sinta hanya mengangguk tanpa senyum, membuat Ardan bertanya dalam hati untuk siapa sebenarnya istrinya tampil seperti itu. Situasi menjadi lebih aneh ketika Ardan menemukan bekas parfum pria di jaket Sinta. Parfum itu memiliki aroma tegas yang tidak mungkin milik perempuan. Ketika Ardan bertanya dengan hati-hati, berharap bisa mendapatkan penjelasan jujur, Sinta langsung tersinggung dan berkata bahwa ia hanya meminjam jaket rekannya saat pulang hujan. Reaksi itu terlalu defensif, membuat dada Ardan semakin berat. Ia mulai merasakan ketidakjujuran yang tidak lagi bisa ia tutupi dengan harapan-harapan kosong. Tidak berhenti di situ, Sinta mulai sering mendapat pesan di malam hari. Dan setiap kali ponsel itu berbunyi, ia selalu bergegas mengambilnya sebelum Ardan sempat melihat. Pernah suatu kali, Ardan sedang duduk di ruang tamu, dan ponsel Sinta berbunyi dengan notifikasi berbeda dari biasanya. Saat itu, Sinta baru saja keluar dari kamar mandi. Melihat layar ponselnya menyala, ia langsung merebutnya dari meja dan menutup notifikasi itu dengan cepat. Ardan tidak mengatakan apapun, tetapi tingkah laku itu cukup membuat hatinya bergetar hebat. Pada suatu malam ketika Ardan pulang lebih cepat dari biasanya, ia mendapati rumah dalam keadaan gelap, namun tercium bau wangi parfum yang sangat kuat. Parfum itu bukan parfum Sinta, dan bukan parfum miliknya. Ardan berdiri lama di ruang tamu, hanya mendengarkan suara-suara yang datang dari kamar. Suasana kamar terdengar gaduh. Seakan seseorang baru saja tergesa-gesa merapikan sesuatu. Ketika Sinta keluar, wajahnya terlihat terkejut dan gugup, namun ia berusaha menutupinya dengan senyum yang dipaksakan. Ia berkata ia hanya merapikan kamar sambil menonton video, namun nada suaranya terdengar tidak stabil. Hal yang membuat Ardan semakin terpukul adalah ketika ia memegang baju Sinta yang tergantung di kamar mandi. Baju itu beraroma wangi yang tidak pernah ia cium sebelumnya, aroma maskulin yang terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi setiap pembenaran yang ia coba tanamkan pada dirinya semakin sulit untuk diterima. Ardan merasa seakan dunia yang ia bangun perlahan-lahan runtuh, bata demi bata, tanpa ia tahu bagaimana cara menghentikannya. Ia juga melihat perubahan pada wajah istrinya ketika menerima telepon. Ketika ponselnya berbunyi, mata Sinta terlihat berbinar, bukan seperti seseorang yang menerima panggilan kerja. Ia akan tersenyum kecil, lalu bergegas menjauh dari Ardan agar percakapan tidak terdengar. Ketika Ardan mendekati arah suaranya, Sinta langsung mematikan telepon itu, namun berpura-pura bahwa panggilan itu hanya salah sambung. Hal paling menyakitkan terjadi ketika Ardan mendengar istrinya tertawa lembut dalam telepon pada suatu malam. Suara itu bukan tawa yang ia dapatkan selama berbulan-bulan. Suara itu penuh kehangatan, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah. Ardan berdiri di dapur sambil mendengar suara tawa itu dari balik pintu kamar.
Ia tidak masuk, ia tidak mengetuk. Ia hanya berdiri diam, menelan kenyataan pahit bahwa hatinya bukan lagi tempat di mana istrinya menitipkan kebahagiaan. Setiap tanda itu muncul bukan karena Ardan mencari, tetapi karena hal itu tampil begitu terang di hadapannya. Seakan rumah itu sendiri ingin memberitahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa lagi ditutupi walaupun ia ingin tetap percaya. Itulah titik ketika Ardan mulai sadar bahwa ia tidak lagi berada dalam hubungan yang sama. Sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tidak membawa istrinya kembali ke arahnya, tetapi menjauh semakin jauh. Perubahan yang Ardan rasakan bukan lagi sekadar tanda-tanda kecil yang bisa ia anggap sebagai kelelahan atau masa sulit dalam rumah tangga. Kini perubahan itu telah berubah menjadi pola yang konsisten. Namun meski semua bukti samar tampak jelas, setiap kali Ardan mencoba bicara, Sinta selalu berhasil membalikan keadaan dan membuat semuanya seolah-olah salah ada pada dirinya. Inilah fase di mana manipulasi perlahan menggerogoti harga diri Ardan, membuatnya mempertanyakan keyakinannya sendiri, bahkan membuatnya merasa bersalah atas sesuatu yang bukan ia lakukan. Suatu sore, ketika Ardan pulang lebih cepat karena bengkel sedang sepi, ia mendapati Sinta duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya dengan senyum yang tidak ia lihat selama berbulan-bulan. Senyum itu hilang seketika ketika Sinta menyadari kehadirannya. Ponsel itu langsung ia tutup dan ia letakkan wajahnya tanpa ekspresi seolah tidak ada apapun yang terjadi. Ardan mencoba menyapa, namun jawaban yang keluar adalah teguran bahwa ia pulang terlalu cepat dan membuatnya kaget. Kalimat itu terasa seperti tuduhan, seolah pulang lebih cepat adalah suatu kesalahan. Ketika Ardan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, Sinta langsung berkata bahwa Ardan terlalu sensitif. Ia mengatakan bahwa Ardan selalu membuat masalah dari hal kecil. Ia menyebut Ardan terlalu curiga, padahal suaminya hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kata Sinta terasa seperti dorongan halus namun kuat yang membuat Ardan merasa ia tidak boleh bertanya apapun. Setiap pertanyaan selalu dibalas dengan kemarahan atau sindiran. Pada suatu malam, Ardan memberanikan diri menanyakan mengapa Sinta sering pulang larut. Ia ingin mendengar penjelasan jujur, bukan tuduhan. Namun yang ia terima justru sesuatu yang lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Sinta mengatakan bahwa Ardan tidak punya hak untuk menanyakan hal itu, karena ia bukan seseorang yang punya posisi cukup kuat di rumah ini. Ia bahkan berkata bahwa ia merasa malu memiliki suami yang pekerjaannya dianggap rendah oleh teman-temannya. Kata-kata itu menghantam mental Ardan dengan keras, seakan semua kerja kerasnya tidak pernah terlihat. Ketika Ardan bertanya tentang parfum pria yang ia temukan melekat di jaket Sinta, reaksi Sinta jauh lebih agresif. Ia mengatakan Ardan tidak tahu diri, tidak menghormati privasinya, dan hanya ingin mencari-cari alasan untuk menuduh. Bahkan ketika Ardan berkata dengan hati-hati bahwa ia hanya merasa ada yang berbeda, Sinta menuduh suaminya paranoid dan mengatakan bahwa ia lelah menghadapi sikap Ardan yang manja dan tidak dewasa. Ardan merasa ucapan itu tidak masuk akal. Ia tidak pernah membatasi gerak istrinya, tidak pernah memaksa atau mengatur hal-hal kecil. Namun sekarang, setiap kali ia berbicara, semuanya dianggap sebagai bentuk kontrol yang berlebihan. Ia merasa seperti dihadapkan pada tembok yang tidak bisa ditembus oleh logika atau penjelasan apapun. Manipulasi itu semakin dalam ketika Sinta mulai menggunakan kesedihan palsu untuk membuat Ardan merasa bersalah. Ada satu malam ketika Ardan mencoba mengajak bicara dengan nada lembut, berharap situasi bisa lebih tenang. Namun Sinta menangis dengan suara keras sambil mengatakan bahwa Ardan tidak pernah percaya padanya. Padahal Ardan sama sekali tidak menuduh apapun, ia hanya ingin tahu mengapa istrinya berubah. Tangisan itu membuat Ardan terdiam, dan di saat itulah Sinta berkata bahwa ia butuh ruang untuk bernafas karena Ardan terlalu menekan. Pada titik itu, Ardan mulai meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya,
Apakah ia terlalu sensitif? Apakah ia terlalu keras? Apakah ia kurang baik sebagai suami? Ia mulai merasa bahwa dirinya mungkin masalah utama dalam rumah tangga ini. Sinta berhasil membuatnya percaya bahwa semua yang ia alami hanyalah akibat ia terlalu memikirkan hal-hal sepele. Namun jauh di dalam hatinya, Ardan tahu ada sesuatu yang tidak benar. Namun setiap kali ia mencoba mencari jawaban, justru dirinya yang disalahkan. Manipulasi itu mencapai puncaknya ketika Sinta mulai mengatakan bahwa ia layak mendapatkan suami yang lebih baik, seseorang yang pekerjaannya lebih jelas dan penghasilannya lebih stabil. Ia menyampaikan itu dengan nada yang sangat merendahkan, seolah Ardan hanyalah beban dalam hidupnya. Namun jauh di dalam hatinya, Ardan tahu ada sesuatu yang tidak benar. Namun setiap kali ia mencoba mencari jawaban, justru dirinya yang disalahkan. Manipulasi itu mencapai puncaknya ketika Sinta mulai mengatakan bahwa ia layak mendapatkan suami yang lebih baik, seseorang yang pekerjaannya lebih jelas dan penghasilannya lebih stabil. Ia menyampaikan itu dengan nada yang sangat merendahkan, seolah Ardan hanyalah beban dalam hidupnya. Ardan tidak membantah, bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya dari serangan verbal itu. Ia merasa dirinya semakin mengecil, semakin tidak berarti, semakin tidak dihargai. Meski Ardan mencoba bertahan, kalimat Sinta pada malam terakhir itu benar-benar menancap di dadanya. Kalau kau tidak bisa membuat hidupku lebih baik, jangan larang aku mencari yang bisa. Kata-kata itu membuat napas Ardan terhenti sejenak. Ia menatap mata Sinta yang kini terasa sangat asing, seperti memandang seseorang yang tidak pernah ia kenal. Sejak malam itu, Ardan tidak lagi berharap penjelasan yang masuk akal. Ia hanya menunggu kapan kenyataan yang lebih besar akan muncul. Kenyataan yang ia tahu pasti ada, namun masih belum menampakkan diri sepenuhnya. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasanya. Ardan bekerja sejak pagi, memperbaiki motor pelanggan, mengangkat mesin yang berat, dan menahan nyeri di punggung yang semakin sering muncul karena ia terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa lelahnya adalah bentuk tanggung jawab. Namun di tengah aktivitas bengkel yang ramai, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal, tanpa nama, tanpa kata pembuka, hanya satu kalimat yang membuat tubuhnya langsung dingin. Datang ke parkiran kantor istrimu sekarang. Tidak ada nada ancaman, tidak ada informasi tambahan, hanya perintah singkat yang entah mengapa terasa cukup kuat untuk membuat Ardan menaruh alat kerjanya dan meminta izin. Ia tidak berlari. Ia tidak tergesa-gesa. Ia hanya berjalan ke arah motor sambil merasa dadanya mulai bergetar. Bukan karena ia ingin menjadi detektif, bukan karena ia ingin mencari bukti, tetapi karena ia merasa dorongan yang tidak bisa ia tahan, dorongan untuk melihat sesuatu yang selama ini ia takutkan. Perjalanan menuju kantor Sinta terasa sangat panjang. Ardan mengendarai motornya tanpa suara, tanpa pikiran yang jelas, hanya tatapan kosong yang tertuju ke jalan. Ketika ia tiba di area parkir, suasana sudah mulai sepi. Matahari hampir tenggelam dan lampu-lampu gedung kantor mulai menyala satu persatu. Ia turun dari motor perlahan tanpa keyakinan apa yang harus ia cari. Namun ia tidak perlu mencari lama. Di sisi kiri parkiran, di balik deretan mobil pegawai, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Gaun yang sering dipakai Sinta ketika hendak pergi rapat malam. Rambut yang ia bantu catok setiap akhir pekan. Tas mahal yang katanya diskon besar. Di sana, Sinta berdiri sangat dekat dengan seorang pria. Seorang pria yang tidak pernah Ardan lihat. Namun wajahnya jelas lebih muda, lebih rapi, lebih berpenampilan seperti yang Sinta inginkan selama ini. Yang membuat napas Ardan tercekat bukan sekadar keberadaan pria itu, bukan sekadar posisi mereka yang begitu dekat, tetapi cara Sinta tersenyum. Senyum itu, senyum tulus, lembut, penuh perhatian. Senyum yang ia nanti bertahun-tahun namun tidak pernah mendapatkan lagi. Senyum yang seharusnya ia terima setiap malam ketika pulang kerja, namun malah diberikan kepada orang lain. Pria itu memeluk bahu Sinta dari samping,
tangan mereka saling menggenggam. Sinta menunduk malu seolah sedang jatuh cinta. Ardan berdiri tanpa suara, tubuhnya seolah membeku di tempat. Ia tidak mampu menggerakkan tangan, tidak mampu berteriak, tidak mampu marah. Ia hanya berdiri, melihat kebenaran yang selama ini ia coba abaikan muncul begitu jelas di depan matanya. Saat itu juga, pria tersebut mencium kepala Sinta, dan Sinta tidak menolak. Ardan berasa dadanya seperti diremas keras dari dalam. Hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk menghancurkan sisa keyakinannya terhadap rumah tangga ini. Nafasnya semakin berat, dan ia merasakan seluruh tenaganya menghilang seketika. Saat Ardan hendak mundur, sandal kakinya bergesek dengan kerikil, mengeluarkan suara kecil. Sinta langsung menoleh, wajahnya berubah drastis, ketakutan, kaget, panik. Namun dalam hitungan detik, ia mengubah wajah itu menjadi datar. Ia tidak meminta maaf, ia tidak menjelaskan. Ia hanya berdiri dan menatap Ardan dengan tatapan kosong, seolah Ardan muncul di saat yang tidak seharusnya. Ardan melihat mata Sinta, dan yang ia lihat hanya kebohongan. Kebohongan yang selama berbulan-bulan ia terima dengan sabar. Pria itu melepaskan pelukannya dan berdiri memperhatikan situasi tanpa rasa bersalah. Tidak ada rasa takut kehilangan, tidak ada rasa hormat pada pernikahan orang lain. Tidak ada kata-kata yang keluar dari Ardan. Tenggorokannya terasa kering. Kata-kata yang ia simpan selama ini lenyap begitu saja. Ia tidak bertanya mengapa. Ia tidak bertanya sejak kapan. Ia tidak bertanya apa salahnya. Ia hanya berdiri, mematung, dan membiarkan luka itu menancap lebih dalam tanpa perlawanan. Sinta akhirnya membuka mulut, namun yang keluar bukan permintaan maaf, bukan penjelasan, melainkan kalimat yang membuat Ardan semakin hancur. "Kau tidak seharusnya datang ke sini." Kalimat pendek itu menghapus seluruh nilai Ardan dalam hidup istrinya. Ia tidak dianggap sebagai suami yang terluka, tidak dianggap sebagai pria yang disakiti, melainkan dianggap sebagai orang yang mengganggu. Ardan mengangguk pelan kemudian berbalik. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh lagi, karena jika ia menoleh, ia takut tubuhnya tidak mampu bertahan dari rasa sakit yang lebih dalam. Ia berjalan ke arah motornya. Tidak cepat, tidak lambat, hanya berjalan seperti seseorang yang kehilangan seluruh kekuatannya. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara pelan antara Sinta dan pria itu, membahas sesuatu yang terdengar seperti, "Tenangkan saja, dia bakal mengerti." Kalimat itu membuat langkah Ardan melambat sesaat, tetapi ia tetap berjalan hingga mencapai motornya. Ketika ia menyalakan motor, matanya mulai panas. Namun ia menahan air matanya. Bukan karena ia malu menangis, tetapi karena ia tidak ingin memberikan kepuasan pada siapapun meski hanya pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Ardan melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri, tanpa perlu mencari, tanpa perlu memaksa. Dan kebenaran itu cukup untuk menghancurkan seluruh fondasi yang ia bangun selama 5 tahun terakhir. Pada malam itu, hidup Ardan berubah total. Ardan pulang dengan perasaan hancur yang sulit ia jelaskan. Seluruh perjalanan pulang hanya diisi suara angin malam yang menusuk wajahnya, seakan ikut mengingatkan bahwa hidupnya baru saja berubah arah tanpa peringatan. Ketika ia sampai di depan rumah, tangannya bergetar saat membuka pintu. Rumah itu gelap, sunyi, dan dingin. Tempat yang dulu menjadi sumber ketenangan, kini justru terasa seperti ruangan asing yang tidak lagi menyimpan kenyamanan. Tak lama kemudian suara langkah Sinta terdengar dari luar. Ardan tidak duduk, tidak bersembunyi, tidak berusaha terlihat tenang. Ia berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh lelah dan mata yang tidak lagi bisa menutupi rasa kecewa. Pintu terbuka, dan Sinta masuk sambil menenteng tas kecil, masih dengan makeup rapi dan aroma parfum yang tidak pernah ia pakai untuk Ardan. Ketika Sinta melihat suaminya berdiri di sana, ekspresinya langsung berubah. Bukan rasa takut, bukan rasa bersalah, melainkan kejengkelan. Ia menutup pintu dan menarik napas panjang. "Apalagi sekarang," ucapnya dengan nada menyindir, seakan Ardan yang telah berbuat kesalahan. Ardan menatapnya dengan tatapan kosong yang telah kehilangan harapan.
Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan yang meledak. Yang tersisa hanya kekecewaan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata keras. "Aku sudah lihat," ucap Ardan pelan, suaranya bergetar namun jelas. Sinta terdiam sesaat. Namun, diamnya bukan karena bersalah, melainkan karena sedang memikirkan bagaimana menghindar. "Lihat apa?" jawabnya dengan nada menantang, seolah ia masih berhak membalik keadaan. "Semua yang kau sembunyikan dariku," jawab Ardan. "Di parkiran, cara kau berdiri dengannya, cara dia menyentuhmu, cara kau tersenyum padanya." Sinta menghela nafas keras, lalu melempar tasnya ke kursi. "Kau ini kenapa? Kau mulai berlebihan, tidak ada yang seperti yang kau pikirkan." Ardan menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat seorang wanita yang benar-benar berbeda dari wanita yang ia nikahi dulu. Sinta tidak berusaha meredakan situasi, tidak mencoba menjelaskan dengan tenang, bahkan tidak mencoba menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan. "Tidak ada yang seperti kau pikirkan," Ardan mengulang perlahan. "Kau berdiri di peluk pria lain, Sinta. Apa itu hal yang biasa untukmu?" Sinta mengangkat bahu, seakan hal itu bukan masalah besar. "Itu temanku, kau tidak mengerti lingkungan kantorku, itu hal yang normal." Tersenyum seperti itu, Ardan bertanya lagi, suaranya semakin pelan, tetapi tekanan emosinya semakin kuat. "Tersenyum seperti seseorang yang jatuh cinta?" Sinta langsung memutar bola matanya. "Kau berlebihan, kau terlalu drama. Kalau kau tidak bisa percaya padaku, itu urusanmu." Kalimat itu seperti pisau baru yang menusuk lebih dalam dari apapun yang telah ia lihat. Ardan memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur nafas yang mulai kacau. Ia berharap, meski sedikit saja Sinta menunjukkan empati, atau setidaknya mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan. Namun tidak ada. Yang ada hanya penyalahgunaan balik yang semakin merendahkan dirinya. "Aku lelah, Sinta," ucap Ardan akhirnya, pelan namun tegas. "Aku lelah mencoba mengerti. Aku lelah menjadi seseorang yang selalu kau salahkan. Aku lelah merasa sendiri di rumah yang seharusnya kita bangun bersama." Sinta tersenyum sinis. "Kalau begitu, mungkin kau harus belajar jadi pria yang bisa membuat istrinya bahagia." Perkataan itu menghantam Ardan seperti pukulan keras. Selama 5 tahun, ia telah bekerja keras, menahan lelah, mengorbankan waktu, dan tidak pernah meminta imbalan apapun selain penghargaan kecil. Namun malam itu, ia sadar bahwa pengorbanannya tidak pernah dianggap cukup. Ardan mengangkat wajahnya dan menatap istrinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tidak akan pernah cukup untuk seseorang yang bahkan tidak mau melihat usahaku." Sinta membalas dengan nada dingin, "Kalau kau tidak kuat, itu bukan salahku." Diam yang panjang memenuhi ruangan setelah itu. Ardan merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, tetapi karena ia sadar bahwa cintanya tidak lagi mendapatkan tempat. Kata-kata Sinta yang tajam, sikapnya yang angkuh, dan perlakuannya yang tidak menghargai membuat Ardan tidak lagi mampu menahan semua ini. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah selesai." Sinta tercengang, namun bukan karena takut kehilangan, melainkan karena terkejut bahwa Ardan akhirnya berani berkata seperti itu. "Selesai? Selesai bagaimana?" tanya Sinta. "Selesai dengan semua ini," jawab Ardan pelan tapi tegas. "Selesai menjadi orang yang kau injak. Selesai menjadi seseorang yang kau abaikan. Atau keluar dari rumah ini." Sinta mengerutkan dahinya. "Kau mau pergi? Silahkan. Tapi jangan salahkan aku nanti kalau hidupmu makin hancur." Ardan menggeleng pelan. "Hidupku hancur bukan karena aku pergi. Hidupku hancur karena aku bertahan terlalu lama." Suasana rumah menjadi sunyi. Sinta berdiri dengan wajah panas penuh amarah. Namun, Ardan tahu itu hanya respon seseorang yang tidak siap kehilangan kontrol, bukan kehilangan suami. Tanpa menambahkan kata apapun, Ardan menuju kamar, mengambil tas kecil, memasukkan beberapa pakaian seadanya, lalu keluar. Ia tidak menutup pintu dengan keras. Ia hanya menariknya perlahan dan melangkah pergi. Pada malam itu,
Tidak ada teriakan, tidak ada rebutan, tidak ada kata-kata perpisahan yang penuh drama. Hanya ada seorang suami yang akhirnya memilih dirinya sendiri dan seorang istri yang baru sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal kekuatan pria yang selama ini ia remehkan. Langkah Ardan meninggalkan rumah pada malam itu bukan lagi langkah orang yang sedang marah, tetapi langkah seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri setelah terlalu lama menunggu dihargai. Jalanan malam terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu kota terlihat kabur karena pandangan matanya yang panas dan berair, namun ia tidak meneteskan air mata. Bukan karena ia tidak sedih, tetapi karena kesedihan itu sudah terlalu dalam sampai tubuhnya tidak mampu lagi mengekspresikannya dengan tangis. Ia pergi tanpa tujuan jelas. Ia tidak tahu akan tidur di mana, ia tidak tahu harus pergi ke rumah siapa, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang, ia merasa lebih lega meski hatinya hancur. Beban yang menekan dadanya setiap hari perlahan seperti menghilang, digantikan rasa kosong yang aneh tetapi jujur. Ardan memarkir motornya di pinggir taman kecil dekat warung 24 jam. Ia duduk di bangku yang dingin, menatap ke tanah sambil berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ia mengingat semua perkataan Sinta, kalimat dingin, sindiran, ejekan, dan tuduhan, dan menyadari betapa ia telah menahan semuanya demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Ia menahan napas, lalu melepaskannya perlahan, seakan mencoba mengeluarkan semua rasa sakit sekaligus. Saat itu ponselnya bergetar, nama Sinta muncul di layar. Ardan hanya menatap tanpa niat mengangkatnya. Layar itu terus menyala dan mati beberapa kali karena panggilan yang masuk. Ia tidak bergerak. Ia hanya menunggu sampai akhirnya getalan itu berhenti. Ia tahu pasti bukan panggilan minta maaf. Sinta bukan tipe yang meminta maaf, bahkan ketika ia jelas salah. Tak lama, pesan muncul. "Kau mau kemana? Kalau kau mau pergi, pergi saja, jangan buat drama." Ardan membaca pesan itu sambil tersenyum pahit. Bahkan saat suaminya pergi di malam hari tanpa arah, Sinta masih memilih menyalahkan, bukan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menyadari bahwa ia sudah terlalu lama mencintai seseorang yang bahkan tidak peduli dengan luka yang ia berikan. Malam itu Ardan memutuskan untuk menghubungi adik sepupunya, Dani, satu-satunya orang yang selalu ia percaya. Dani datang dengan motor hanya beberapa menit setelah Ardan memberi lokasi. Ketika melihat wajah Ardan, Dani langsung tahu ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Namun Dani tidak bertanya macam-macam, ia hanya berkata, "Bang, ikut gue saja dulu, jangan di sini." Di rumah kecil Dani yang hanya memiliki 2 kamar, Ardan duduk dengan tubuh lemas. Dani membuatkan kopi dan meletakkannya di meja tanpa bertanya apapun. Ardan merasa bersyukur ada yang memikirkan keadaannya, sesuatu yang tidak ia dapatkan di rumah sendiri. Setelah beberapa menit terdiam, Ardan akhirnya berkata pelan, "Gue lihat dia sama laki-laki lain." Dani menghela nafas panjang, tetapi tetap tidak memotong. Ardan melanjutkan dengan suara yang hampir pecah. "Dia bahkan nyalahin gue, Dan. Dia bilang gue parah, ngeganggu, berlebihan. Padahal gue cuma lihat kebenaran." Dani duduk di sebelah Ardan, menepuk bahunya dan berkata, "Kadang orang yang lo sayang justru orang yang paling bikin lo jatuh." Ucapan itu sederhana tetapi langsung menyentuh hati Ardan. Ia menunduk, menekan wajahnya dengan kedua telapak tangan. Untuk pertama kalinya, Ardan menangis. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah terlalu kuat selama ini hingga akhirnya tubuhnya tidak mampu lagi menahan semua luka. Malam itu menjadi titik jelas bagi Ardan. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Ia tahu tidak ada alasan logis untuk mempertahankan sesuatu yang hanya ia perjuangkan seorang diri. Ia tahu harapan untuk memperbaiki semuanya sudah hilang sejak pertama kali Sinta memutuskan memberikan hatinya pada pria lain. Maka pagi itu, ketika matahari baru muncul, Ardan membuat keputusan paling berat namun paling penting dalam hidupnya.
Ia akan pergi untuk selamanya. Ia tidak ingin menjadi suami yang terus dimanfaatkan. Ia tidak ingin menjadi pria yang hanya dianggap saat dibutuhkan. Ia tidak ingin kembali kepada seseorang yang bahkan tidak menghargai kesetiaannya. Ardan memutuskan untuk memulai hidup baru meski ia belum punya apa-apa. Ia memutuskan untuk meninggalkan kenangan yang membuatnya hancur. Ia memutuskan untuk berdiri sendiri tanpa menunggu perubahan dari seseorang yang tidak mau berubah. Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, hidupnya mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan itu bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sehari setelah Ardan pergi, rumah itu bukan lagi tempat yang sama bagi Sinta. Pada awalnya, ia merasa menang. Ia merasa bebas. Ia berpikir Ardan akan kembali dalam hitungan jam atau paling lama sehari, meminta maaf, memohon, atau mencari alasan untuk berdamai seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Namun, hari demi hari berlalu dan pintu rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara motor Ardan, tidak ada ketukan pintu, tidak ada pesan yang menanyakan apakah ia sudah makan atau sedang apa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sinta merasakan rumah sebenar-benarnya sepi. Namun, kesepian itu masih kalah dibandingkan pukulan berikutnya. Beberapa hari setelah Ardan pergi, Sinta mencoba menghubungi pria tempat ia mencari perhatian selama ini. Pria yang membuatnya tersenyum, membuatnya merasa cantik, dan membuatnya membandingkan Ardan dengan dunia luar yang begitu menggoda. Ia menghubungi pria itu seperti biasa. Namun, pesan yang ia kirim tidak dijawab. Ia menelpon, tetapi panggilannya hanya berdering tanpa diangkat. Ia lalu mengirim pesan panjang, mencoba menjelaskan bahwa Ardan sudah tahu bahwa ia kini bebas, berharap pria itu akan menyambutnya. Namun, jawabannya membuat seluruh tubuhnya seperti dipukul keras. "Maaf, aku tidak bisa lanjut sama kamu. Aku sudah punya keluarga, jangan hubungi aku lagi." Kalimat itu cukup untuk membuat tangan Sinta jatuh lemas. Ia membaca ulang pesan itu, berharap ia salah baca. Namun, kalimat itu tetap sama. Pria yang selama ini ia kejar ternyata hanya bermain, hanya memanfaatkannya sebagai pelarian sementara saat istrinya jauh, hanya menggunakan perhatian Sinta untuk mengisi waktu. Ia bukan pilihan, ia hanya pelengkap. Ia bukan seseorang yang diinginkan, ia hanya selingan. Sinta mencoba membalas, memohon agar pria itu menjelaskan, tetapi tidak ada respon sama sekali. Ia mengirim pesan lain, lebih panjang, lebih panik, namun tetap tidak ada jawaban. Akhirnya, ia disadarkan oleh notifikasi singkat yang muncul di layar ponselnya, blocked. Pria itu memblokirnya, menghapusnya seolah ia tidak pernah ada. Sinta merasa kepalanya berputar. Ia duduk di lantai ruang tamu, memegang ponsel sambil memeluk lututnya. Ia tidak percaya bahwa semua yang ia korbankan, semua kebahagiaan rumah tangganya, semua kehangatan yang dulu Ardan berikan, ia hancurkan hanya untuk seseorang yang bahkan tidak mau mengakuinya. Belum sempat ia mencerna semuanya, masalah baru muncul. Di kantor, hubungan gelapnya ternyata tidak sebersih yang ia kira. Salah satu rekan kerja mulai membicarakan kedekatannya dengan pria itu. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar dari balik meja, dari lorong, bahkan dari ruang istirahat. Kata-kata selingkuh, wanita murahan, menggoda suami orang, dan tidak tahu diri menjadi suara-suara yang terus mengejarnya setiap hari. Tidak ada yang mendukungnya, bahkan teman-teman yang dulu ia banggakan menjauh seakan takut ikut terkena masalah. Kepala bagian memanggil Sinta ke ruangan. Wajah pimpinan itu serius, tanpa senyum, tanpa suara penenang. Ia memberikan teguran keras bahwa perilaku tidak profesional seperti itu telah mencoreng nama baik perusahaan. Ia tidak dipecat saat itu juga, tetapi posisinya dipindahkan ke bagian administrasi yang lebih rendah. Sebagian gajinya dipotong, reputasinya rusak. Ketika ia pulang ke rumah, ia melihat lantai yang kosong, meja makan tanpa 2 piring seperti dulu, dan kamar tanpa barang-barang Ardan. Ia mencoba tidur,
namun kasur terasa dingin, terlalu luas, dan terasa mengingatkannya bahwa seseorang yang dulu tidur di sampingnya kini tidak lagi ada. Tidak ada lagi suara Ardan bernafas dalam tidur, tidak ada lagi hangat tubuhnya saat pagi, tidak ada lagi seseorang yang bertanya apakah ia sudah makan atau butuh sesuatu. Rumah itu berubah menjadi penjara sunyi yang memantulkan semua kesalahannya. Kerusakan itu masih berlanjut. Sinta mulai menghadapi masalah keuangan. Ardan tidak lagi menanggung biaya rumah tangga. Ia tidak lagi mendapat uang belanja. Semua tagihan datang bertumpuk, listrik, air, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan gaji yang dipotong dan tidak ada suami yang membantu, ia mulai meminjam uang dari teman-temannya. Namun karena reputasinya sudah buruk, banyak yang menolak atau menghindar dengan alasan sibuk. Sinta mulai duduk sendirian di ruang tamu setiap malam, menatap pintu yang tidak pernah terbuka. Ia mematikan lampu satu persatu untuk menghemat listrik. Ia makan seadanya. Kadang hanya roti tawar, kadang tidak makan sama sekali. Ia tidak bisa tidur, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Ardan. Bukan Ardan yang marah, tetapi Ardan yang sangat kecewa. Dan di titik paling rendah itu, Sinta baru benar-benar memahami siapa yang selama ini ia abaikan. Ia hancur oleh laki-laki yang tidak mencintainya. Dihina lingkungan kerja yang dulu ia banggakan, dijauhi teman-teman yang ia puja, dan ditinggalkan suami yang selama ini ia rendahkan. Kehidupannya berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Rumah itu tetap berdiri, tetapi penghuninya runtuh sampai ke dasar. Itulah karma yang datang tanpa perlu Ardan melakukan apapun. Dunia seakan bekerja dengan caranya sendiri, menunjukkan pada Sinta bahwa setiap keputusan yang ia ambil datang dengan harga yang lebih mahal dari yang ia sangka. Namun yang ia tidak tahu, karma itu belum selesai. Masih ada balas dendam yang jauh lebih tenang, jauh lebih menusuk, dan jauh lebih menyakitkan yang akan ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kehidupan Ardan setelah meninggalkan rumah tidak sempurna, namun ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kebebasan. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk bernafas tanpa merasa salah, kebebasan untuk tidur tanpa merasa diawasi, dan kebebasan untuk bekerja tanpa takut direndahkan ketika pulang. Di rumah sepupunya, Dani, Ardan menemukan ruang kecil untuk mulai memperbaiki dirinya perlahan-lahan. Beberapa hari setelah kepindahannya, Dani mengajaknya ke sebuah bengkel besar milik temannya yang sedang membutuhkan tenaga tambahan. Ardan tidak banyak bicara. Ia hanya ingin bekerja, mengisi waktu, dan mengalihkan pikirannya dari luka yang masih terasa segar. Tetapi tanpa ia sadari, keuletan dan ketelitiannya membuat pemilik bengkel kagum. Ardan bekerja tanpa berhenti, tanpa mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugas lebih cepat dari karyawan lain. Dalam waktu sebulan, Ardan mulai dipercaya menangani mesin yang lebih rumit. Dalam 2 bulan, ia diberi tanggung jawab mengelola beberapa montir junior. Dan dalam 3 bulan, ia resmi diangkat sebagai kepala bengkel karena kemampuannya meningkatkan efisiensi kerja dan merapikan sistem pelayanan pelanggan. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada karirnya. Dani dan beberapa teman lama membantu Ardan menata hidup baru yang lebih rapi. Ia mulai merawat tubuhnya, memotong rambut dengan model yang lebih modern, membeli pakaian yang layak dengan gaji barunya, dan mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk menabung. Setiap pagi, ia bangun lebih awal bukan karena tekanan, tetapi karena ia ingin memulai hari dengan tenang. Di luar dugaan, perubahan Ardan menyebar dengan cepat. Pelanggan mulai memberi ulasan positif, memuji kerapian kerjanya, dan banyak yang mengunggah video pendek tentang pelayanan bengkel tempat ia bekerja. Wajah Ardan mulai dikenal di media sosial lokal, bukan karena sensasi, tetapi karena ketulusan dan profesionalismenya. Pemilik bengkel yang melihat potensi Ardan menawarkan modal untuk membuka cabang baru. Ia percaya bahwa Ardan memiliki kemampuan untuk mengelola tempat sendiri. Ardan tidak langsung menerima, namun setelah melalui pertimbangan matang, ia setuju.
Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Sinta, tetapi untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan hidup lebih baik dari yang ia jalani selama ini. Dalam beberapa bulan, bengkel baru milik Ardan berdiri di lokasi yang strategis. Ia memilih desain interior yang bersih, nyaman, dan profesional, tempat yang membuat pelanggan merasa aman. Ia memasang kursi tunggu yang empuk, menyediakan minuman gratis, dan menerapkan pelayanan ramah yang membuat orang betah datang kembali. Video-video ulasan pelanggan mulai bertebaran di media sosial, dan nama Ardan semakin melejit sebagai montir profesional yang memiliki etika kerja tinggi. Jika dulu Ardan pulang dengan tubuh letih dan wajah penuh noda oli, kini ia pulang dengan wajah bersih, baju wangi, dan kepala tegak. Ia bukan lagi suami yang direndahkan, melainkan seseorang yang dihormati banyak orang. Rezekinya menjadi jauh lebih lancar. Ia mulai mengirim uang kepada orang tuanya di kampung, membeli motor baru, dan menabung lebih banyak. Ia tidak pernah membicarakan Sinta kepada siapapun. Ia tidak membalas pesan-pesannya yang masih sesekali muncul. Ia memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena hidupnya sudah bergerak maju. Sinta perlahan mulai mengetahui perubahan Ardan dari cerita tetangganya. Ia mendengar kabar bahwa Ardan kini bekerja di bengkel besar. Kemudian ia mendengar kabar bahwa Ardan dipromosikan. Lalu ia mendengar bahwa Ardan membuka bengkel sendiri. Awalnya ia tidak percaya. Tetapi ketika salah satu temannya mengirim foto Ardan yang sedang diwawancarai konten kreator otomotif lokal, Sinta tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia menatap layar ponsel itu berulang kali, memperbesar foto, memperhatikan wajah Ardan yang jauh lebih rapi dan berwibawa. Itu bukan suami yang ia tinggalkan dulu. Dalam hati kecilnya yang semakin menyesal, Sinta mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan, kehilangan. Ia mencoba menghubungi Ardan lagi, kali ini bukan dengan kemarahan, tetapi dengan suara lembut yang dulu sangat ia pelitkan. Ia mengirim pesan panjang, mengatakan bahwa ia ingin berbicara, ingin memperbaiki keadaan, ingin memulai dari awal. Namun Ardan tidak membalas. Pesan itu hanya dibaca, lalu dibiarkan. Sinta mencoba datang ke bengkel. Ia berdiri di depan pintu, namun dua karyawan menghalangi, karena Ardan meminta agar ia tidak diperbolehkan masuk jika datang. Sinta merasa malu, namun ia memaksa. Namun ketika ia akhirnya melihat Ardan keluar dari ruang servis, ia melihat seseorang berjalan di sampingnya. Seorang perempuan muda yang sederhana namun berwibawa, mengenakan kerudung warna lembut, membantu Ardan membawa berkas. Perempuan itu tersenyum pada Ardan, dan Ardan membalas dengan senyum hangat. Senyum yang dulu ia abaikan, kini menjadi milik orang lain. Hati Sinta hancur. Ia ingin memanggil nama Ardan, tetapi suara itu tidak keluar. Ia ingin melangkah mendekat, tetapi kakinya tidak bergerak. Ia hanya bisa berdiri, memandang dari jauh, dan menyadari bahwa Ardan bukan lagi pria yang bisa ia perintah seenaknya. Ardan bukan lagi pria yang menunggu cinta dari istri yang tidak menghargainya. Ardan adalah pria yang bangkit dari kehancuran dan membangun hidup baru tanpa melihat ke belakang. Dan itulah balas dendam terbesar Ardan. Ia berhasil menjadi seseorang yang jauh lebih baik tanpa perlu menyentuh siapapun, tanpa perlu membalas dengan kata-kata, dan tanpa perlu menunjukkan kemarahannya. Ia membuktikan dengan perbuatannya bahwa seseorang bisa berkembang jauh lebih kuat setelah dilepaskan dari orang yang salah. Namun balas dendam itu belum selesai sepenuhnya. Masih ada satu momen terakhir yang akan benar-benar mematahkan sisa keyakinan Sinta bahwa ia bisa mendapatkan Ardan kembali. Dan momen itu akan terjadi di sebuah acara keluarga di mana seluruh hidup mereka yang tersisa akan bertubrukan. Hari itu adalah hari yang tidak pernah Sinta bayangkan akan ia hadiri dalam keadaan sesulit ini. Keluarga besar Ardan mengadakan acara kumpul tahunan, sebuah tradisi yang selalu mereka lakukan sejak dulu. Sinta tahu tentang acara itu karena ia pernah hadir beberapa kali ketika masih menjadi istri yang dibanggakan di hadapan keluarga. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai bagian dari keluarga, melainkan sebagai seseorang yang ingin mencari kesempatan terakhir, entah untuk meminta maaf, entah untuk memperbaiki hubungan, atau hanya untuk melihat Ardan dari dekat karena rasa bersalah yang tidak kunjung pergi.
Sejak pagi, Sinta sudah berkali-kali menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Matanya cekung karena kurang tidur, bibirnya tampak kering karena terlalu sering menangis dalam diam. Ia memilih pakaian terbaiknya, berharap penampilannya setidaknya tidak mempermalukan diri sendiri jika harus bertemu keluarga Ardan. Namun ketika ia berdandan, ia sadar bahwa tidak ada riasan apapun yang bisa menutupi rasa penyesalan yang membebani dadanya. Sinta berangkat dengan langkah penuh keraguan. Ia tidak tahu bagaimana keluarga Ardan akan memandangnya. Ia tidak yakin apakah Ardan ingin melihatnya. Namun dorongan itu terlalu kuat untuk ia abaikan. Ia hanya ingin satu kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ucapkan. Pengakuan bahwa ia salah, bahwa ia menghancurkan seseorang yang selama ini justru melindunginya. Ketika ia tiba di aula acara keluarga, suasana ramai dan penuh tawa. Anak-anak berlarian, orang-orang saling bercengkrama, dan aroma makanan memenuhi ruangan. Namun di tengah keramaian itu, Sinta merasa seperti orang asing. Beberapa anggota keluarga mengenalinya, namun hanya memberikan tatapan datar. Tidak ada senyuman ramah, apalagi sambutan hangat. Ia menerima semuanya karena ia tahu ia berhak mendapatkannya. Ia melangkah perlahan masuk, mencari sosok yang membuat hatinya gelisah sejak malam perpisahan. Ardan. Ia ingin melihat bagaimana keadaannya, bagaimana hidupnya, bagaimana ekspresi wajahnya setelah berbulan-bulan ia tinggalkan. Ia ingin tahu apakah Ardan membencinya atau apakah Ardan masih menyimpan sedikit ruang hati yang dulu ia abaikan. Lalu detik itu datang. Pintu aula terbuka dan suara beberapa anggota keluarga terdengar riuh. Ardan datang! Semua mata menoleh ke arah pintu. Sinta ikut menoleh dengan napas tercekat. Tubuhnya refleks menegang. Ardan masuk dengan langkah mantap, jauh lebih tegap dibanding terakhir kali Sinta melihatnya. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan pakaiannya mencerminkan seseorang yang percaya diri serta dihormati. Tidak ada lagi bayangan pria lelah yang diperlakukan buruk setiap hari. Ini adalah Ardan yang baru, Ardan yang bangkit dari kehancuran, Ardan yang tumbuh lebih dewasa, dan Ardan yang menemukan kembali harga dirinya. Namun, bukan itu bagian yang membuat ruangan seakan berhenti bernafas. Di sampingnya, berjalan dengan lembut dan penuh ketenangan, seorang perempuan cantik mengenakan kerudung pastel berjalan sambil menggandeng lengan Ardan. Perempuan itu tersenyum sopan kepada keluarga besar yang menyambut kedatangan mereka. Wanita itu tidak tampil mencolok, tetapi kehadirannya memancarkan ketenangan dan kecantikan yang tidak berlebihan, persis kebalikan dari Sinta. Ketika perempuan itu menatap Ardan, tatapannya penuh rasa hormat dan kasih sayang. Sebaliknya, Ardan menatap wanita itu dengan senyum hangat, senyum yang dulu sangat ia harapkan dari Sinta, tetapi selalu ia abaikan. Kini, senyum itu sudah berpindah kepada seseorang yang menghargainya. Sinta berdiri mematung, napasnya seperti hilang dari tubuh. Ia merasakan seluruh badannya gemetar. Ia mencoba menggerakkan kaki, tetapi tidak bisa. Ia ingin tersenyum, ingin bersikap biasa, namun mulutnya terasa kaku. Kebenaran itu terasa seperti batu besar yang jatuh menghantam dada. Bukan hanya Ardan sudah pergi, Ardan sudah benar-benar berubah, benar-benar melepas rasa sakit dan benar-benar menemukan seseorang yang membuatnya bahagia. Ardan melihat Sinta. Hanya 1 detik, itu saja. Namun dalam 1 detik itu, Sinta melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh pertahanannya. Ardan menatapnya tanpa marah, tanpa benci, tanpa dendam. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena perasaan terhadap Sinta sudah benar-benar hilang. Yang tersisa hanya tatapan netral dari seseorang yang pernah tersakiti, namun sudah sembuh dan melanjutkan hidup. Ketika perempuan di sampingnya bertanya pelan, "Mas, itu siapa?" Ardan hanya menjawab singkat dengan nada datar, "Orang yang pernah aku kenal." Kalimat itu membuat seluruh tubuh Sinta seperti roboh.
ia bukan lagi istri Ardan. Ia bukan lagi bagian dari hidup Ardan. Ia hanya pernah. Seseorang yang dulu berarti, namun kini hanya menjadi masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam hari esok Ardan. Ketika keluarga berkumpul untuk menyapa pasangan baru itu, Sinta berjalan mundur perlahan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia keluar dari aula dengan langkah terseret, mencoba menahan suara tangis yang hampir pecah. Ia bersandar di dinding luar gedung dan menutup wajahnya. Bukan karena ia masih mencintai Ardan, tetapi karena ia sadar betapa berharganya seseorang setelah kehilangan semuanya. Ia kehilangan suami yang setia, ia kehilangan rumah yang penuh kehangatan, ia kehilangan harga diri, ia kehilangan masa depannya. Dan kini, ia kehilangan kesempatan terakhir untuk meminta maaf secara utuh. Di dalam aula, tawa keluarga menggema. Ardan terlihat bahagia, perempuan di sampingnya terlihat nyaman. Mereka tidak mencari Sinta, mereka tidak menanyakan di mana ia, mereka tidak peduli lagi. Sinta akhirnya memahami bahwa balas dendam paling tajam bukanlah kemarahan, tetapi ketenangan. Dan Ardan telah menunjukkan itu sepenuhnya. Tanpa kata, tanpa tindakan kasar, tanpa kebencian. Ia balas dendam dengan menjadi jauh lebih baik dan membiarkan Sinta melihatnya. Malam itu, hidup Sinta benar-benar runtuh. Dan malam itu pula, hidup Ardan benar-benar dimulai.